mereka menyembah selain kepada Tuhan. Supaya tergenapi nubuat tersebut. Keturunanmu, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Berarti selamanya iblis dan manusia akan bertentangan, berselisih, berbeda kubu. Iblis ketika menyediakan keinginan kepada manusia agar membunuh Yesus, artinya harus ada yang melawan. Ketika iblis menginginkan A, harus ada yang menolak A. Ketika iblis menginginkan B, harus ada manusia yang menolak B. Harus ada yang menjadi musuhnya si iblis. Sekarang iblis mau Yesus itu disalibkan. Siapa musuhnya? Umat Islam. Siapa temannya? Siapa temannya? Siapa yang mau sama-sama Yesus disalibkan? Siapa? Jadi Kristen ini kubunya di mana? Umat Islam tidak mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Nah, Kristen duduk di mana? Ayo. Kristen duduk di mana? Ketika Islam tidak menginginkan adanya penyaliban kepada orang benar bernama Yesus, dan iblis mau supaya Yesus orang benar ini disalibkan, datanglah Kristen. Kristen duduk di kubu mana? Ayo, pro ke mana? Pro ke Islam atau pro ke iblis? Jawab. Hei. Iblis paman. Iblis paman. Di situ kalian menelaah diri kalian. Terawang iman kalian itu. Udah benar belum? Siapa yang berdiri di kubu setan? Begitu Jongana. Jangan selalu makan jonga bersama Nana. Ayo naikkan saudara kita. Silakan Bang Anod. Santai aja. Ustaz Warpati, syukron. Ya, selamat siang Bang Hos. Abang dah. Iya, siang silakan. Bang Anod ini. Silakan Bang Anod. Baik, saya mau tanggapi narasi dari Bang Suman tadi mengatakan bahwa ada Kristus yang palsu dengan yang asli. Ya. Dia mengatakan bahwa yang asli itu adalah yang datang kepada Bani Israel. Baik, kemudian dia mengatakan yang palsu itu adalah yang mati dan di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan yang menemui Paulus. Baik. Ini narasi yang sangat bagus ya, tetapi sayang seribu sayang Bang Suma bernarasi dengan sangat cepat dan tanpa menunjukkan data. Artinya begini, ini ada 2000 orang menonton. Kalau kita by narasi yang liar saya tanpa data Bang, itu orang akan menertawakan. Jadi alangkah baiknya Bang Suma menampilkan data di mana mengatakan bahwa Yesus ada Kristus palsu dan yang asli. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Saya ambil dari Al-Qur'an subbihalahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, melainkan yang mereka lihat adalah seakan-akan yang mereka bunuh adalah Nabi Isa. Berarti ada pembunuhan, ada penyaliban, tapi bukan Nabi Isa yang dibunuh. Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Apa khotbah Petrus? Daud adalah nabi dan makamnya masih ada di tengah-tengah kita. Dia Nabi Daud telah bernubuat seorang Mesias akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Mesias ini tidak ditinggalkan di alam maut, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke atas, ke langit. Baik, saya tanggapi ya. Saya silakan. meminta begini, kalau misalnya ada yang asli, tentu ada yang palsu. Yes. Kita mengetahui yang palsu itu dari mana, tentu dengan membandingkan dengan yang asli. Oke. Ya kan begitu logikanya. Nah sekarang saya mau minta supaya Bang Suma tunjukkan data yang mengatakan bahwa ada Yesus yang palsu, Kristus yang palsu. Kemudian Anda menunjukkan juga yang asli. Oh, karena ciri-cirinya dari yang asli itu berbeda, makanya saya katakan yang palsu.
Kan logikanya Oke. begitu. Supaya kita 2.000 orang penonton ini dapat poin ini, Bang. Baik. Kalau kita cuma mau bernarasi, ya semua Baik. juga bisa. Kita masuk di warung kopi Oke. bernarasi selesai, Pak. Oke. Silakan tunjukkan, Baik. Bang. Baik. Saya ambil dari Bible. Tadi dari Al-Quran. Sekarang dari Bible. Tolong penuhi keinginan saya, yaitu ingin berdialog dengan saudara Kristen yang menggunakan akal logika. Dengarkan dalilnya. Matius 24, kalau ada Bible silakan dibuka. Kita baca satu halaman. Baik, saya buka, Bang. Oke, baik. Ketika orang Yahudi dalam hal ini murid Yesus datang kepada Yesus, berkata kepada Yesus di data nomor 3-nya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia ini? Yesus merangkum dua pertanyaan ini sekaligus dijawab dengan narasi yang sangat luar biasa. Apa kata Yesus sebelum menjawab? Diawalinya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Ilustrasi sederhana, ketika ditanya, Yesus, apa tanda kedatanganmu? Oke, tanda kedatanganku adalah akan nampak aku di tengah langit berupa anak manusia, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit, manusia semua akan meratap, manusia semua akan memandang. 4, nomor 27, 28, 29, 30, 31, sampai pada sangkakala ditiupkan. Itu tanda ketika aku yang datang. Nah, masuk ke pertanyaan tadi, kata Yesus, jadi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Kenapa bisa demikian? Yesus sebutkan di data 23. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaannya, oknum-oknum pendiri Kristen atau tokoh-tokoh Kristen awal mula, apakah ketika mereka mengaku bertemu dengan Mesias, di situ sudah ada tanda-tanda bahwa yang datang itu adalah Yesus? Ingat, Yesus ditanya, tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, malaikat meniup trompet. Nah, sekarang permasalahannya, Paulus mengaku bertemu dengan yang bernama Yesus. Ananias mengaku bertemu yang namanya Yesus. Penulis kitab Wahyu mengaku bertemu dengan Yesus. Kristen-Kristen mengaku bertemu dengan Yesus. Para murtadin mengaku bertemu dengan Yesus. Nasihat Yesusnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, kata Yesusnya apa? Jangan percaya. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus sudah datang kan? Kepada Paulus kan? Kepada Kristen kan? Ada enggak tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli di situ? Jawab. Bang Arif, saya ini kayaknya mantul ini, Bang. Mantul, saya ini, Bang. Mantul sampai Saya keluar. turun dulu baru naik ya, Bang. Iya. Sampai ngopi barusan. Iya. Saudara-saudara Muslim yang saya paparkan barusan 2 jam lebih itu ngerti nggak? Paham, Paman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sangat mengerti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya 1, 2, 3. Kalau bukan aku yang datang, tanda-tanda itu nggak ada. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku tapi tanda-tanda itu nggak ada, jangan kamu percaya. Ada nggak yang datang? Ada. Ada nggak tanda-tanda? Nggak ada. Berarti yang datang ini palsu atau asli? Silakan naik lagi kembali, Bang. Ingat, saya cinta, saya rindu, saya pingin hasrat saya terpenuhi berdiskusi dengan orang Kristen yang berakal sehat. Silakan.
Kalau yang diikuti Kristen hari ini adalah Yesus asli, kiamat sudah di abad pertama. Karena kalau dia yang datang dibarengi dengan tanda kiamat. Silakan Saudara Andi Kambau. Bagaimana menurut saudara? Silakan ditanggapi. Silakan Bang. Kalau Baik, yang baik. asli datang tanda-tandanya, Oke, kalau oke. yang palsu datang tidak ada tanda-tanda itu. Pertanyaan saya, Siap, Bang. apakah Ya. ketika Paulus in the gang dan Kristen-Kristen mengaku bertemu dengan Yesus, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus asli ada pada mereka? Silakan. Baik. Kita jangan lari ke situ dulu, Bang. Saya mau menanggapi narasi Abang ini di Matius 24 ayat 5 yang mengatakan di situ bahwa Kristus hanya datang untuk Bani Israel. Saya akan menanggapi itu, Bang, ya. Jadi perikopnya di sini adalah permulaan penderitaan. Baik, saya akan menjawab itu. Kita akan coba membaca dari ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kan yang Abang berusaha menarasikan itu, bahwa inilah Yesus yang asli itu karena dia memperingatkan tentang kedatangan Mesias yang palsu itu. Baik, tapi kita coba untuk baca ke ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi tentang kedatangan Mesias palsu itu sangat jelas dijelaskan di ayat 6 dan 7. Itu akan ada tanda-tanda. Bangsa-bangsa akan berperang, ya kan? Kemudian akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Nah, sekarang itu apakah sudah pernah terjadi, Bang? Ini pertanyaan saya kepada Abang Suma. Silakan Bang Suma menjawab. Oke. Pada saat kemudian Imperium Romawi melakukan penekanan terhadap orang-orang pengikut Yesus, itu terjadi tuh. Bencana alam terjadi, perang terjadi di mana-mana. Murid-murid Yesus dikebiri, murid-murid Yesus itu ditangkap, dibunuh dan seterusnya. Anda boleh baca di kitab MKB, bagaimana orang-orang Roma datang menghancurkan, membakar, membunuh setiap manusia yang membaca kitab Torah atau menyimpan kitab Torah. Semua Torahnya Yahudi di Yerusalem, di Palestina itu dibakar habis. Itu peperangan terjadi. Terjadi pada masa itu. Bahkan Paulus sendiri mengakui menganiaya. Baik laki maupun perempuan, pengikut Yesus itu dihabisin sama dia. Itu terjadi. Jadi tidak ada yang tidak terjadi. Sekarang permasalahannya adalah ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tanda-tanda yang Yesus sebutkan itu ada enggak? Itu dulu. Baik, saya akan coba menjawab. Karena kita lari lagi kepada yang palsu itu. Yang dimana Abang Suma tadi menarasikan bahwa yang palsu itu, yang palsu adalah yang mati di atas kayu salib dan yang menemui Paulus. Baik, kita coba sebentar Bang. Saya buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan seterusnya. Sebentar saya buka data Bang, ya. Silakan Bang Arnold. Baik, iya, sebentar Bang, ya. Saya bacakan sini di Kisah Para Rasul 3 dan seterusnya. Baik, baik, saya akan membacakan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sanalah dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Baik, di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan seterusnya ini menggambarkan tentang pertemuan Paulus dengan Yesus itu melalui suara yang terdengar.
tanpa menunjukkan wujud, tetapi terdengar suara. Yang saya mau tanya di sini, dasar apa Bang Suma mengatakan bahwa yang bertemu dengan Paulus ini adalah yang palsu, Bang? Nah, Coba, silakan, Bang. tanda-tanda yang dimaksud Yesus ada nggak ketika Paulus itu mengaku bertemu Yesus? Ada nggak? Tanda-tanda apanya, Bang? Maksudnya tanda-tanda bagaimana? Nah, kan Yesus ditanya sama gurunya, muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku adalah... Maksudnya bagaimana nih Bang Suma pertanyaannya? Lah kan Yesus ditanya di Matius 24 di Bukit Zaitun. Ditanya sama muridnya, apa tanda-tanda kalau kamu yang datang? Datang untuk kedua kali maksudnya itu, Bang. Ya, iya, Bukan makanya yang datang kepada Paulus itu siapa? Ini datang, kalau dia datang kedua kali, Abang Kusuma, dia akan datang Ya, yang datang kepada Paulus itu siapa? dengan berarti? menampakkan diri dengan penuh kemuliaan, Bang. Sedangkan di sini tidak ada dia menampakkan diri, Bang. Coba ini cuma Anda suaranya, baca Bang. 1 Korintus 9 nomor 1. Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Sebentar, Bang, kita bahas ini dulu, Bang. Karena di sini tidak ada Yesus menampakkan diri secara nyata. Berarti Cuma bukan suaranya aja. Yesus. Berarti palsu itu. Aduh, itu maksudnya yang Abang maksud itu. Loh, kalau gimana? dia datang di kedatangan kedua kali nanti itu, dia akan menampakkan diri dengan wujud asli Itu dan penuh memang kemuliaan, kedatangannya Bang. cuma 2 kali. Kedatangannya memang cuma 2 kali. Makanya Ya, dikatakan inilah kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Sebab kedatanganku yang kedua tanda-tandanya ini. Jadi kalau ada yang mengaku, lagian kan Yesus sudah mengatakan, akan ada penyesat mengaku aku, tetapi tidak memiliki tanda-tanda itu. Itu bukan aku, jangan kau percaya. Justru karena Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda itu, Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Coba Anda baca nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Mesias di sana, lihat ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun, apa nasihat Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Waktu datang di padang gurun, jangan percaya. Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Makanya Yahudi tidak percaya Paulus. Yang percaya kepada Paulus Romawi kan? Ada nggak orang Romawi ketika di Bukit Zaitun, ketika Yesus menasihati orang-orang? Ada nggak orang Romawi di situ? Nggak ada. Maka yang tidak percaya kepada Paulus adalah mereka yang mendengarkan nasihat Yesus. Orang Romawi tidak mendengarkan karena orang Romawi bukan pengikut Yesus. Maka ketika Paulus berkoar-koar kepada Roma, hei orang Romawi, ya paman, aku bertemu dengan Tuhan kita Yesus loh. Masa? Di mana? Ketika aku ke Damsik loh. Wow, apakah luar biasa? Iya, begini. Akhirnya Roma percaya kepada Paulus, dijadikanlah dia rasul. Ajarannya Katolik. Lahirlah kalian Kristen. Menyembahlah kepada saya Yesus jawab ya, itu. Bang. Saya jawab ya. Nah, ayat yang Anda bawakan tadi, Bang Suma, itu adalah kedatangan Yesus untuk kedua kali pada saat dia menghakimi kita dengan berbagai tanda yang tadi disebut. Sebentar dulu, Bang. Sedangkan di sini bukan kedatangan Yesus kedua kali. Dia tidak menampakkan tubuh kemuliaannya, Bang. Dia hanya berupa suara, Bang. Artinya dia bukan datang untuk kedua kali. Dia cuma Berarti berupa bukan suara, dia Bang. yang datang. Berarti bukan dia. Kalau Anda mengatakan itu bukan yang datang kedua, berarti itu bukan dia. Kan sudah jelas itu. Kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan mengikuti aku. Ada nggak tanda-tanda itu kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu sosok Yesus? Nggak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Oke. Di mana ayat yang mengatakan bahwa di bertemu dengan Paulus ini, di situ adalah tanda-tanda kedatangan, bukan tanda-tanda kedatangan dua kali, coba. Nah, Ya, jelas yang sekarang Anda ada bacakan nggak tadi itu matahari? begini, Bang.
Yang Anda bacakan tadi itu adalah tanda-tanda pada akhir zaman nanti, Bang. Sedangkan di sini Justru tidak karena menampakkan tubuh kemuliaannya. Astagfirullahaladzim. Justru karena itu kedatangan Yesus yang asli adalah pembawa keadaan bumi berakhir. Karena yang datang kepada Paulus bukan Yesus yang asli, maka tidak berakhir. Harusnya kalau yang datang asli kepada Paulus, kiamat sudah terjadi abad pertama. Tapi karena yang datang itu palsu, ya tidak kiamat. Namanya juga palsu yang datang. Gimana sih? Ya oke lah Bang. Saya terima juga itu.